Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan membahas tentang NLP untuk klasifikasi diagnosis pneumonia. Untuk analisis rekam medis dan hasil ronsen toraks menggunakan tipe lain NLP berbahasa Indonesia. Jadi di sini ada label J15.0, J15.1, J15.2, dan J15.4. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Devi Sulawayuni dengan NBI 14623001118, yaitu saya sendiri. Lalu ada rekan saya, yaitu Sabrina Putri Amelia dengan NBI 14623001130, dan ada Novel Abdullah Farouk dengan NBI 14623001132. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang masalah dan solusi. Di sini masalahnya yaitu rekam medis klinis ini masih penuh dengan noise, seperti timestamp, nama obat, dan kode RM. Lalu untuk label ACD, yaitu pneumonia kotor dan tidak konsisten. Lalu ada teks campuran seperti anamnesis dokter dan referat radiologi. Lalu ada 7 kelas diagnosis yang berimbang rendah, seperti 38 sampai 104 sampel, dan istilah medis non-standar dan variasi ejaan yang tinggi. Lalu di sini ada solusi pipeline NLP, yaitu yang pertama cleaning noise time step dan obat-obatan, lalu normalisasi frase medis dan handling negasi, lalu stop word removal berbasis sastrawi, plus NLTK, lalu NER berbasis kamus, yaitu ada gejala, RED, dan lokasi, lalu chunking radiologi, yaitu untuk entitas terstruktur, lalu ada 7 metode ekstraksi fitur, yaitu untuk dibandingkan, dan ada supervised, unsupervised, dan deep learning. Lalu untuk pipeline NLP-nya, yaitu penelitian ini terdiri dari 5 tahap utama. Tahap pertama adalah load data dan cleaning terhadap 466 rekam medis. Selanjutnya dilakukan pre-processing, yaitu normalisasi, handling negasi, tokenisasi, dan stop word removal. Lalu di sini tahap ketiga yaitu ekstraksi informasi menggunakan NER, chunking, dan regex untuk memperoleh informasi medis yang penting. Setelah itu dilakukan ekstraksi fitur dengan menggunakan beberapa metode seperti back of word, TF-IDF, word to fact, fast text, dan doc to fact. Terakhir, fitur tersebut digunakan pada proses modeling menggunakan supervised learning, unsupervised learning, dan deep learning. Lalu ada distribusi dataset dan label ACD10, yaitu dataset yang digunakan ini terdiri dari 466 rekam medis pasien rawat inap dengan 7 kelas diagnosis pneumonia berdasarkan kode ICD-10. Jumlah data pada setiap kelas ini tidak seimbang. Seperti kelas J15.0, ini memiliki jumlah sampel terbanyak yaitu 104 data. Sedangkan J15.1 hanya memiliki 38 data. Ketidakseimbangan ini menjadi salah satu tantangan karena dapat mempengaruhi performa model klasifikasi. Selain terdapat sekitar 30 label model klasifikasi, selain itu juga terdapat sekitar 30 label yang masih kosong sehingga dihapus dari proses analisisnya. Lalu pre-processing text modis. Di sini pertama dilakukan normalisasi, misalnya sesak nafas diubah menjadi sesak underscore nafas. Kemudian simbol positif dan negatif diubah menjadi kata yang lebih mudah dipahami oleh model. Selanjutnya dilakukan handling negasi agar frasa seperti tidak muntah tetap dipertahankan. Maknanya menjadi satu token. Lalu, setelah itu, dilakukan tokenisasi untuk memecah kalimat menjadi beberapa token. Kemudian, stop word removal untuk menghapus kata-kata yang tidak memberikan informasi penting.
Hasil akhirnya berupa kumpulan token medis yang lebih bersih dan siap digunakan sebagai input model klasifikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan pengolahan data hingga proses evaluasi model yang dilakukan pada penelitian ini. Pada tahap ini, saya melakukan proses ekstraksi informasi menggunakan Name Entity Recognition atau NER. Tujuannya adalah mengenali istilah-istilah penting pada laporan radiologi secara otomatis. Setiap kata diberi label sesuai kategorinya. Misalnya, sesak napas dan batuk dikenali sebagai gejala, opasitas dan infiltrat sebagai temuan radiologi, paru dan hemitoraks sebagai lokasi, sedangkan kiri dan kanan menunjukkan lateralitas. Setelah proses NIR dilakukan, saya menerapkan teknik chunking untuk menggabungkan beberapa token menjadi satu entitas yang lebih bermakna. Sebagai contoh, kata infiltrat paru dan kanan digabung menjadi satu frasa yaitu infiltrat paru kanan. Dengan cara ini, informasi klinis menjadi lebih utuh dan siap digunakan pada proses ekstraksi fitur berikutnya. Setelah informasi penting berhasil diekstraksi menggunakan NER dan chunking, langkah berikutnya adalah mengubah teks menjadi fitur numerik menggunakan beberapa metode ekstraksi fitur. Nah, setelah prosesing selesai, saya membandingkan 7 metode ekstraksi fitur untuk mengubah teks menjadi representasi numerik yang dapat diproses oleh algoritma machine learning. Metode yang diuji meliputi back of words, TF-IDF, word to fake, collation PMI, fast text, doc to fake, dan character engram. Tabel ini memperlihatkan ukuran fitur, tipe representasi, tingkat sparsity, serta keunggulan masing-masing metode. Metode seperti back of words, TF-IDF, PMI, dan character engram menghasilkan representasi sparse dengan dimensi yang besar. Sedangkan word to fake, fast text, dan doc to fake menghasilkan representasi dense yang lebih ringkas karena menggunakan embedding. Seluruh metode diuji menggunakan algoritma logistic regression dengan fivefold cross-validation agar perbandingan dilakukan secara adil. Salah satu metode yang menarik adalah word to fake karena mampu menangkap hubungan semantik antar istilah medis. Selanjutnya, slide ini menunjukkan hasil pelatihan model word to fake pada kumpulan laporan radiologi. Model dilatih menggunakan embedding berdimensi 100 dengan window 5 dan 20 epoch. Setelah pelatihan, setiap kata dipresentasikan sebagai vektor sehingga kata-kata yang memiliki makna atau konteks yang mirip akan berada pada posisi yang berdekatan. Sebagai contoh, kata infiltrat memiliki kemiripan tinggi dengan istilah seperti suprahilar, parahilar, dan fibrin infiltrat. Hal yang sama juga terlihat pada konsolidasi dan perselubungan yang memiliki tetangga semantik yang masih berkaitan dengan temuan radiologi. Hasil ini menunjukkan bahwa word to fake mampu mempelajari hubungan antar istilah medis tanpa perlu aturan yang dibuat secara manual. Setelah fitur berhasil dibentuk, tahap selanjutnya adalah melakukan proses klasifikasi dan mengevaluasi performa beberapa algoritma machine learning. Pada tahap evaluasi, saya membandingkan 6 algoritma klasifikasi menggunakan fitur TF-IDF, 7 kelas, ICD-10, dan metode fivefold cross-validation. Berdasarkan hasil pengujian, Random Forest memperoleh performa terbaik dan klasifikasi 7 kelas dengan akurasi sebesar 25% dan weight F1 sebesar 22,8%. Meskipun nilainya masih aktif rendah, hal ini menunjukkan bahwa klasifikasi 7 kelas merupakan permasalahan yang cukup kompleks karena banyaknya kategori yang harus dibedakan. Selanjutnya, saya mencoba strategi pelabelan yang lebih sederhana. Pada klasifikasi biner, yaitu membedakan ada atau tidak adanya penyakit. Performa meningkat sangat signifikan hingga mencapai akurasi 89,7% dan F1 score 89,3%. Hal ini menunjukkan bahwa penyederhanaan jumlah kelas memberikan peningkatan performa klasifikasi yang cukup besar.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Random Forest memberikan performa terbaik untuk klasifikasi 7 kelas, sedangkan klasifikasi biner menghasilkan akurasi yang lebih jauh tinggi karena jumlah kelas yang lebih sederhana. Selanjutnya, performa 7 fitur untuk logistic regression 5-fold cross validation untuk metode ekstraksi fitur. Yang pertama, metode backward menempati urutan pertama dengan akurasi 23,82%, F1 weight 23,43%, disusul oleh TF-IDF 23,81%, F1 weight 22,76%. Untuk model yang terendah yaitu collocation PMI sekitar 19,09% dengan F1 weight 17,79%. Selanjutnya arsitektur deep learning yaitu simple RNN dan BLSTM di mana input terdapat 5.000 vocab, max length 150 token, embedding 64 dim, batch 32 dengan maksimal epoch 30, release stopping. Simple RNN mendapatkan 333.991 params dan bidirectional LSTM 409.287 params. Itu parameter. Untuk simple RNN mendapatkan akurasi 18,57%, F1 weight 15,36 dengan berhenti di epoch ke-9 dengan waktu 30,56. Sementara untuk bidirectional LSTM akurasi 22,86, F1 weight 8,5%, berhenti di epoch ke-8 dengan waktu yang cukup tinggi dibanding simple RNN yaitu 154,53 detik. Hasil evaluasi unsupervised dan deep learning untuk unsupervised yaitu ada k-means clustering dengan k sama dengan 5 dan LTI topik. Modeling menghasilkan 7 topik di mana untuk k-means clustering menghasilkan Silhouette score sekitar 0,0227 dan adjacent range index yaitu 0,0309 di mana teks medis sangat heterogen dan sulit untuk cluster. Untuk LDA topik mendapatkan nilai perplexity sekitar 459,95, tapi yang terindikasi pada anak, ICU, klinis umum, efusi pleura, infiltrat radiologi, di mana LDA menangkap tema klinis yang bermakna. Data menunjukkan terbatas dan label overlap. Untuk deep learning menggunakan 7 kelas, simple RNN, unggul secara F1 weight sekitar 15,4 dibanding LSTM yang hanya 8,5%. Tetapi bidirectional unggul di akurasi sekitar 22,9 dan simple RNN hanya 18,6. Untuk waktu juga menunjukkan simple RNN lebih unggul, di mana model deep learning belum unggul karena dataset yang kecil hanya 466 sampel yang menjadi hambatan utama. Insight dan rekomendasi untuk pengguna itu menggunakan binary classifier dulu. Jadi untuk deteksi awal menggunakan pneumonia ada atau tidak ada, di mana mencapai 89,7% akurasi, siap digunakan secara klinis sebagai screening tool menggunakan enriched text daripada raw text karena menambah hasil NIR dan chunking radiologi ke fitur yang dapat meningkatkan kualitas representasi secara konsisten di semua metode menggunakan kombinasi TF, IDF, dan logistic regression dan butuh banyak data untuk deep learning.
dan target minimalnya yaitu 2.000 sampai 5.000 per sampel agar DL unggul dari ML klasik. Dan untuk label ICD-10 perlu standarisasi di sumber. Kesimpulan, yang pertama, pipeline NLP berhasil memproses 466 rekam medis klinis berbahasa Indonesia. NAR berbasis kamus mengidentifikasi 4 kategori entitas medis secara efektif, di mana binary classifier mencapai 89,7% layak digunakan untuk screening. 7 metode ekstraksi fitur dibandingkan, di mana TF-IDF konsisten terbaik untuk teks medis. Unsupervised LDA berhasil menemukan 7 tema klinis bermakna dari data. Klasifikasi 7 kelas masih tergolong rendah sekitar 20-25%, di mana perlu lebih banyak data. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.